Ya, dalam sebulan ini kita sudah belajar bersama-sama tentang tema kita, bagaimana kita menggunakan mulut kita ini untuk kita boleh memberkati orang lain, berkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, sudah kita praktekkan? Ya, jawabannya tidak kelihatan karena pakai masker ya. Ya, puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Renungan pada siang hari ini akan saya beri judul perkataan yang membangun iman dan mendatangkan mujizat. Sekali lagi, perkataan yang membangun iman dan mendatangkan mujizat. Ya. Ketika situasi yang sulit yang biasa kita alami ya. Kayak tadi kalau situasi yang baik kita bisa berkata Tuhan baik, itu gampang ya. Ekonomi lagi lancar kita berkata Tuhan itu baik, itu gampang, semua orang bisa melakukan ya. Pekerjaan suami diberkati dalam keadaan sehat, kita berkata Tuhan itu baik, itu gampang. Bagaimana seperti yang tadi disaksikan oleh Bapak Gembala, itu tadi khotbah pembukaan. Dengan situasi yang seperti ya, yang kita lihat saat ini ya, yang kita ikuti dari awal bagaimana perkembangan Bapak Gembala kita, tapi bisa berkata bahwa bisa menikmati hidup. Wow, luar biasa ya. Bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Itu belum tentu kalau masalah Bapak Gembala saya hadapi gitu. Belum tentu saya bisa berkata Tuhan itu baik. Bagaimana dengan kita saat ini ya? Apakah dengan situasi yang ada saat ini kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Apa bisa kita hanya bersungut-sungut ya, menyalahkan? Kalau kita lihat ya, apalagi situasi di tengah pandemi saat ini, banyak yang di PHK, keadaan ekonomi masih seperti ini, pemasukan berkurang, pengeluaran nggak berkurang, bertambah, apalagi dengan biaya anak sekolah online di rumah, kuota nambah, belum lagi mama-mama yang ngajarin anaknya belajar di rumah, ya bisa darah tinggi. Wah. Saya kan sebagai guru, jadi setiap hari Jumat itu ketika orang tua datang ke sekolah, apa yang dilakukan? Kapan Bu Muji kita belajar tatap muka? Jangan online terus. Kenapa Bu? Saya sudah pusing. Yang pertama, kuota Bu. Kalau kami guru nggak merasakan karena kan di kantor ada wifi gitu ya. Yang bayarin kantor nggak merasa. Tapi kalau lagi online di rumah itu juga, aduh. Yang pertama Bu, kuota, biaya untuk kuota. Yang kedua Bu, ngajarin anak itu rasanya. Pertama sih ya, ada meme yang menit pertama mendengarkan, lama-lama begini, lama-lama mamanya nih di samping, anaknya yang lihat kameranya, mamanya yang di samping udah bawa hangat, cepetan lihat itu, seperti itu. Belum lagi suami kita, ya bagaimana pekerjaannya sih bertambah, tapi gaji dipangkas. Aduh, apakah kita masih berkata Tuhan itu baik? Dari mulut kita ini apa masih bisa berkata-kata bahwa Tuhan itu luar biasa, kata Bapak Gembala? Apakah kita masih bisa menikmati hidup ini? Pada siang hari ini kita mau belajar bersama-sama ya, perkataan yang membangun iman dan mendatangkan mujizat. Pada siang hari ini kita mau belajar bersama-sama dari seorang perempuan yang berkhotbah, seorang ibu. Kita mau belajar bersama-sama dari seorang perempuan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-15. Ya, Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Bagaimana kita hari ini belajar dari seorang perempuan yang perkataannya membangun iman bahkan mendatangkan mujizat yang daripada Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Jadi hari ini kalau saya hitung-hitungan kebanyakan emak-emak. Kita belajar dari emak-emak yang ada di Alkitab ya. Bapak-bapak juga jangan mau kalah dong ya. Di nama Tuhan kita akan baca bersama-sama. Nanti ya saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan bacakan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin, puji nama Tuhan. Kalau kita lihat di sini, perempuan di sini tidak disebut namanya siapa, ya. Tapi di sini disebut asalnya perempuan dari mana? Dari Kanaan. Perempuan ini juga dalam hidupnya memiliki sebuah masalah yang besar, keadaan atau situasi yang sangat tidak baik. Apa permasalahannya? Yaitu anak perempuannya sakit, kerasukan setan, sangat menderita. Itu situasi yang tidak mengenakan. Bagaimana sih seorang ibu melihat anaknya sakit? Ya, beberapa minggu yang lalu itu yang saya alami, Yisrael ya. 4 hari itu buang-buang air sampai lemes gitu ya. Sampai hari Senin kemarin itu biasanya kalau libur di rumah itu dia ngoceh gitu, enggak. Pagi-pagi saya mandiin gitu kan. Setelah mandiin, dia tidur lagi. Dia tidur lagi, yang kecil juga tidur. Akhirnya maknya juga bisa istirahat. Tapi apa, bukan senang maknya bisa istirahat, bukan itu ya. Kenapa? Hati ini melihat seorang anak yang sakit seperti apa? Tidak tega. Tahu sendiri kalau Israel itu kalau makan, bude-budenya tahu. Semuanya dia mau. Tapi ketika dia sakit, "Mas mau apa?" "Enggak, Ma." "Mas mau apa?" "Enggak, Ma." Itu rasanya kayak, aduh, bagaimana sih seorang ibu melihat anaknya yang sakit? Betul atau betul ibu-ibu yang di sini? Betul. Bapaknya juga pasti begitu, bingung. "Mas Israel mau apa, Mas Israel? Bikin obat apa ini, Ma?" Sampai seperti itu. Jadi dengan perempuan yang diceritakan di Alkitab ini juga mengalami keadaan, situasi yang tidak enak. Tapi pada siang hari ini kita mau belajar bersama-sama kehidupan perempuan ini. Kita sebut perempuan dulu ya, perempuan ini. Ya. Apa yang dilakukan atau yang diperkatakan perempuan yang dalam Alkitab ini sehingga perempuan tersebut bisa mengatasi situasi yang tidak baik itu. Apa sih yang ia lakukan? Apa sih yang ia perkatakan? Sehingga ia bisa mengatasi situasi ini. Kalau saya bilang, wah ini wanita yang hebat. Biasa kota di BPI ya. Wanita yang luar biasa. Yang pertama, ia menggunakan mulutnya untuk berseru kepada Tuhan. Sekali lagi, perempuan tersebut menggunakan mulutnya untuk berseru kepada Tuhan. Ayat 22 dikatakan, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita.'" Ketika perempuan ini menghadapi masalah, menghadapi situasi yang tidak mengenakan, situasi yang begitu rumit, ya, dia menggunakan ini loh, mulutnya ini loh, untuk berseru kepada Tuhan. "Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini loh anakku lagi sakit, sangat menderita." Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ketika masalah itu datang di dalam rumah tangga kita, apa
Apakah kita saling menyalahkan satu dengan yang lain? Ini gara-gara kamu ya, ini gara-gara kamu ya. Kamu sih pakai kerja-kerja di situ, lihat tuh gajimu sekarang. Belum lagi kebutuhan, biasanya mama begitu. Belum lagi kebutuhan anak, ini semuanya. Waduh, begini ya. Ketika masalah itu datang, apakah kita menggunakan mulut ini untuk kita berseru kepada Tuhan? Berseru melalui apa? Doa, tentunya apa? Doa-doa kita. Doa-doa kita. Saya sering-sering mengatakan bahwa wanita lagi, nggak apa-apa lah sekarang wanita dulu. Wanita itu tiang doa di dalam rumah tangga. Betul? Saya waktu beberapa yang sebelum corona kan setiap hari Jumat pasti base campnya di sini gitu ya, Hotel Sinar Budi. Setiap jam 10 saya itu melihat Ibu Dewi, anak-anaknya disuruh, ayo Dean Oliver main dulu ya di ruang sekolah minggu. Ibu Dewi masuk ke kamarnya bawa kita, saya dengar, oh lagi berdoa, lagi menyembah Tuhan ini. Nah itu istilahnya Bapak sebagai contoh untuk saya. Ibu Gembala seperti itu juga. Pak Stefan berkata, yang lain belum bangun, ibu sudah berlutut. Wah, itu juga saya diberi contoh oleh orang tua angkat saya yang sekarang mengembalakan di Wonogiri. Ya, sebenarnya bukan mengatakan sih laki-laki itu lemah, enggak ya, nanti dikomplain saya. Sebenarnya papi saya itu tidak mau pelayanan di Wonogiri. Karena apa? Tempatnya gersang. PK-nya kecil. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Pernah waktu SMA, saya kan diangkat anak waktu SMA. Persembahan itu dia bilang, mama saya bilang begini, mami saya bilang, ini lihat persembahan hari ini 15.000. Ingat sekali itu saya, 15.000. Jadi Ayu, Ella, Mbak Muji berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan ya, supaya dengan uang 15.000 ini cukup untuk kita 1 minggu. Ingat banget itu. Terus ketika saya di Petamburan kuliah, ketika mau bayar ini itu, dia bilang, Mi harus bayar ini, Mi harus fotokopi. Mami belum ada uang, pakai selama masih ada lutut sama mulut pakai masuk uang doang. Kayaknya itu rasanya, aduh gitu ya. Tapi itu adalah sebuah pelajaran, sebuah didikan untuk saya. Ketika ada masalah, ada situasi yang tidak mengenakan, memakai selama masih ada mulut sama lutut, kita gunakan itu. Sama seperti itu. Mami saya itu jam doanya setiap jam 2:30 sore. Itu bisa doa di gereja itu sampai jam 4, sampai jam 5, bahkan sampai jam 5:30. Bingung saya itu yang didoakan apa gitu ya. Tapi ketika saya dengarkan, saya di belakang saya dengar di pastori, saya dengar. Sebenarnya bukan kata-kata yang keluar, maksudnya kita berdoa. Tuhan ini enggak cuma apa? Nyanyi, menyembah, dan nyanyi, menyembah. Nah itu sekarang yang saya lakukan karena didikan dari mami saya seperti itu. Jadi perempuan ini juga mengajarkan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana keadaan kita, situasi saat ini yang kita alami dalam rumah tangga kita. Gunakan mulut kita untuk berseru kepada Tuhan. Bagi ibu-ibu di balik suami yang hebat, ada istri yang menopang. Istri yang menopang, agak tinggi dikit gitu ya. Benar? Di balik suami yang hebat, ada istri yang mendoakan, ada istri yang mendorong, ada istri yang menopang. Seperti itu. Di balik anak-anak yang hebat, ada ibu yang mendoakan. Begitu baliknya. Di balik istri yang hebat, ada suami yang menopang. Di balik orang tua yang hebat, ada anak-anak yang menopang. Ada anak-anak yang mendoakan. Oleh sebab itu, mungkin saat ini bagi anak-anak, orang tuamu tidak memiliki harta. Aku tak punya emas dan perak. Yang ada padaku hanya berdoa, seperti itu ya. Ketika orang tuamu tidak punya apa-apa, jangan remehkan dia. Di balik air matanya itu, disitulah ada harga yang luar biasa. Jangan remehkan istrimu saat ini. Ketika pekerjaanmu saat ini lagi seret, lagi macet,
usahamu lagi lagi mau oleng-oleng, di pekerjaanmu lagi gajinya lagi dipotong, jangan marahin istrimu ketika pulang ke rumah. Ketika istrimu di rumah, berdoa untuk bapak-bapak. Begitu juga ketika suamimu penghasilannya berkurang, gajinya dipotong, yang biasanya tiap hari makannya pagi makan pizza, siang makannya rawon, malam makannya ikan bakar. Ini enggak, dari pagi, siang, sore tempe. Jangan marahin suamimu. Topanglah suamimu melalui doa kita, melalui mulut kita ini untuk berseru kepada Tuhan. Jadi di dalam keluarga tersebut, di dalam keluarga ini, yuk bersama-sama memakai mulut kita ini untuk kita berseru kepada Tuhan. Ya, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita ini boleh menguatkan iman kita, boleh mendatangkan mujizat di dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Apa tadi? Menggunakan mulut untuk berseru kepada Tuhan. Jangan banyak ngecomel. Nggak banyak ngecomel, status di Facebook. Nggak di Facebook, di IG. Sama aja, podo, sami mawon itu. Malah apa? Membuka aib sendiri. Kalau kita bikin status ngomel-ngomel di Facebook, itu kan semua orang tahu, ya kan? Semua dapur kita kan semua orang tahu, nggak ada gunanya. Ketika orang membaca, apa orang itu mau membantu bagi kita? Enggak. Ketika orang baca paling gini toh, yang ada kesempatan untuk nyinyir ya. Oleh sebab itu, yuk gunakan mulut kita bersama-sama untuk berseru kepada Tuhan seperti perempuan ini ya. Berseru kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan atau diperkatakan perempuan tersebut sehingga perempuan tersebut bisa mengatasi situasi yang tidak baik itu? Yang kedua, perkataan yang tidak menyerah. Yang kedua apa? Perkataan yang tidak menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Lagu aja tahu, ya kan? Di ayat yang ke-25, kita baca dari ayat yang ke-23. Ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Awalnya dia sudah menggunakan mulutnya untuk berseru kepada Tuhan. Tapi apa yang diperbuat Tuhan? Apakah Tuhan langsung menolongnya? Malah dia dapat murid-muridnya di sini, udah Tuhan, dari tadi itu perempuan itu teriak-teriak, siapa sih itu perempuan itu? Malah berteriak-teriak, suruh dia pergi Tuhan. Dari tadi dia mengikuti, tidak pakai teriak-teriak lagi, suruh dia pergi. Mungkin perempuan ini sudah mendengar bahwa Yesus itu penuh dengan mujizat. Yesus ini penuh dengan belas kasihan. Yesus ini suka menolong. Tapi apa yang kenyataannya wanita ini terima? Tidak seperti itu. Ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wih, kayaknya Yesus ini egois banget ya, nggak mau nolong. Katanya kasihnya besar, katanya bisa menolong untuk siapapun. Tapi apa buktinya? Enggak. Apakah perempuan itu menyerah? Apakah ya sudahlah kalau begitu? Ya sudahlah. Tapi perempuan ini tidak menyerah. Tetapi perempuan itu mendekat. Semakin apa? Semakin mendekat. Tidak menjauh, semakin mendekat. Perhatikan ini, mendekat. Dan apa Bapak Ibu sudah di situ katakan? Menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ketika permasalahan yang kita hadapi, kita sudah menggunakan mulut kita, sudah menggunakan lutut kita untuk berseru kepada Tuhan.
sekarang keadaan ekonomi masih seperti ini dan seperti ini. Masih podo baik gitu ya. Belum ada perubahan. Ya. Orang tua masih sakit. Saudara masih sakit belum disembuhkan. Tapi apakah itu membuat kita menyerah? Ya sudahlah, kalau begitu saya nggak mau berdoa. Saya nggak mau berseru lagi kepada Tuhan. Saya mau berseru kepada A, B, C. Akhirnya lain, pindah hati. Tetapi tidak dilakukan oleh perempuan. Dia semakin mendekat, bahkan menyembah dan memohon kepada Tuhan. Ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkati suami, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati istri, Tuhan sembuhkan mertuaku, tapi belum ada jawaban. Yuk bersama-sama. Perkataan yang keluar dari mulut kita ini jangan ada kata menyerah. Terus semangat kakak, gitu ya. Terus semangat. Bahkan apa? Kita terus sungguh-sungguh. Kita terus mendekat kepada Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Kasihanilah aku. Wow. Apalagi yang dari kecil sudah ikut sudah mengenal Tuhan Yesus, tahu cerita semua tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, mengadakan mujizat ini itu. Orang itu sudah menerima mujizat, tetangga itu sudah menerima mujizat, tapi kok saya belum? Kapan Tuhan? Kapan? Tapi bersama-sama pada siang hari ini jangan menyerah. Katakan kanan kirinya berkata, jangan menyerah. Ayo katakan, jangan menyerah. Jangan menghadapi anak yang lagi bandel. Aduh, ini anak gimana? Yuk jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Mengajari anak yang lagi sulit diajarin ketika sekolah online, Duk, bagi mama jangan menyerah. Ini motivasi dari guru. Ayo semangat gitu ya. Yuk suami-suami yang saat ini pekerjaannya lagi mulai goyah, ayo jangan menyerah. Keluarga kita mungkin saat ini sedang mengalami masalah. Ayo jangan menyerah. Gunakan mulut ini terus berkata, Tuhan tolong, dan Tuhan tolong. Amin. Amin. Yang ketiga, wah cepat ya, beberapa menit jadi udah habis Tuhan khotbahnya ya. Persiapannya dari kapan, matangnya semalam, kok ini khotbahnya baru berapa menit udah selesai. Aduh. Habis ini nanti di mobil dikoreksi sama ahli Taurat. Ya, jemaat Tuhan yang terakhir, yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Menggunakan mulut kita untuk berseru kepada Tuhan. Yang kedua, perkataan yang tidak menyerah. Yang ketiga, cepat-cepat. Catatannya udah banyak loh ya. Yang ketiga, perkataan yang didasari dengan kerendahan hati. Wow, perkataan yang didasari dengan kerendahan hati. Kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada itu. Kami kalau orang Jawa Tengah gitu, dia katain asu gitu, itu rasanya aduh gitu. Kalau Jawa Timur katanya sih biasa gitu, tapi kalau orang Jawa dikatakan asu gitu kayaknya aduh gitu ya. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, luar biasa ya. Sudah dikatakan tidak patut seorang tuan mengambil roti untuk anak-anaknya dikasih kepada. Tapi apakah perempuan ini marah? Langsung pergi begitu. Orang saya minta tolong kepada Tuhan Yesus yang baik, kok malah saya dikata-katain. Piye toh? Gimana toh ini? Tapi bapak perempuan itu dengan perkataan yang didasari dengan kerendahan hati. Ya, kalau suku Jawa kan ngomongnya halus ya. Kalau orang Batak kan, apa yang kau bilang itu? Apa? Aku minta
kira-kira ya? Ya. Ya aja. Apanya kau bilang itu? Coba ulang itu kau katamu apa itu? Tahu begitu? Aku tidak mau minta tolong kepada kau. Kalau kami orang Jawa lebih halus. Ya, aja udah terbaik gitu. Lebih halus tapi nusuk gitu. Tapi tidak dengan perempuan ini. Dengan kerendahan hati apa dia katakan? Kata perempuan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tidak usah satu roti Tuhan, gak usah Tuhan, gak usah. Remah-remah aja loh Tuhan, remah-remah aja. Wah, luar biasa. Ya, tadi sudah menggunakan mulutnya untuk berseru kepada Tuhan, sudah tidak menyerah, terus berseru kepada Tuhan. Dikata-katai, tapi apa? Kerendahan, perkataan dengan didasarkan kerendahan hati. Dia berkata, benar Tuhan. Saya ini memang anjing, saya ini segawon. Kalau anjing itu kayaknya kasar banget, kalau orang Jawa itu segawon itu halus gitu ya. Saya ini segawon. Tapi segawon itu, tahu ya Bapak Ibu ya, segawon itu anjing gitu ya. Tapi saya pakai kata halus, saya mau ngomong anjing itu kayaknya aduh nggak bisa gitu ya. Benar Tuhan, segawon ini apa? Remah-remahnya aja, kasih saya. Coba kalau ibu ini sombong, nggak mau. Wes, nggak apa-apa, nggak ada Tuhan. Wes, Tuhan-Tuhanan, nggak Tuhan-Tuhanan dah, biarin aja. Saya tak minta tolong kepada Mbah A, Mbah B. Sana kan ada tuh orang pintar di sana tuh bisa itu. Emang cuma Tuhan doang yang bisa. Nah, saya udah minta, udah benar-benar berdoa, udah nggak menyerah, masih dikatakan lain seperti itu. Ada yang seperti itu, oh di sini tidak ada ya. Minta dengan kerendahan hati, Tuhan, perkataan yang rendah. Apa sih rendah hati? Bahasa Jawanya itu sebenarnya lebih bagus. Rendah hati. Apa ya? Bukan welas asih itu belas kasihan. Apa? Lebih bagus lagi. Ada dengan kerendahan hati. Ya adab asor ya, benar adab asor itu kayaknya itu benar-benar adab asor itu bahasa yang benar-benar gitu ya. Adab asor benar-benar serendah-rendahnya adab asor. Perkataannya dengan rendah hati. Ya. Ibu itu tidak marah-marah. Ibu itu tidak menyalahkan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita minta tolong kepada hamba Tuhan, Pak, tolong doakan saya ya Pak Pendeta. Kenapa Bu? Ini keluarga saya lagi ada masalah keuangan. Oh maaf Bu, saya lagi sibuk, banyak schedule. Apalagi ini sudah mulai khotbah, udah mulai tatap muka ya, ibadah udah mulai tatap offline ya. Maaf Bu, saya sibuk. Nanti aja ya Bu, lewat WA ya Bu ya, kirim lewat WA. Nanti saya doakan. Cuma langsung, bener-bener ya pendeta nih yo, enggak mau lagi pendeta, bener-bener ya. Di sini sih enggak ya, enggak ada yang ngaku. Apa seperti itu? Kalau kita sudah berdoa, kita minta juga hamba Tuhan berdoa untuk kita. Kalau Ismail ya, Bu nanti ya Bu tunggu saya lagi ada khotbah dulu. Oh iya enggak apa-apa Pak. Ada kerendahan hati dalam hidup kita. Ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kita, masalah itu terus ada dalam kehidupan kita, masih ada dalam hidup kita. Mungkin ada kesombongan dalam kehidupan kita. Orang aku bisa, ya kan, orang aku bisa. Iya itu nggak muncul sih, nggak keluar dari mulut kita, tetapi dalam hati kita yang paling dalam, kan yang tahu cuma kita sama Tuhan, ya kan. Yuk bersama-sama kita belajar rendah hati, meminta kepada Tuhan kerendahan hati, perkataan yang didasari dengan kerendahan hati. Terus pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-28 apa yang terjadi di situ? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, kepada ibu itu, hai ibu. Tadi di
segawon kan, di segawon kan, di segawon nih. Sekarang apa? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, perkataanmu sungguh luar biasa dari awal sampai akhir. Engkau tidak menyerah, engkau memiliki kerendahan hati. Hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, mujizat akan kau terima. Anakmu jadi sembuh. Anakmu jadi sembuh. Kalau di NTT itu ya, saya kan pernah di NTT 2 tahun. Kata ibu, panggilan untuk ibu itu bukan hal kata-kata yang biasa. Seorang wanita yang memiliki anak itu bukan seperti itu. Tapi ibu itu sebuah kedudukan yang sangat dihormati ya Pak Stan ya. Benar. Saya di sana sih waktu itu masih single gitu ya. Tapi kemana-mana saya dipanggil ibu. Karena itu menghormati. Kalau wanita punya anak itu lebih akrabnya dipanggil mama. Itu kalau di NTT seperti itu. Ini apa? Tuhan menempatkan atau memberi kedudukan yang tinggi untuk perempuan ini, ya kan? Tadi dipanggilnya wanita-wanita, ya kan? Habis itu dikata-katain segawon, tapi pada akhirnya Tuhan berkata, hai ibu besar iman. Dengan perkataan yang luar biasa yang terus diucapkan, yang keluar dari mulut seorang perempuan, mujizat Tuhan terjadi. Dia boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Dengan situasi yang sangat sulit ya, masih saya katakan sangat sulit. Dengan keadaan yang seperti ini, ekonomi yang masih gonjang-ganjing, ya, pendapatan yang tidak menentu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pada siang hari ini kita belajar dengan ibu yang ada di Alkitab yang luar biasa. Bersama-sama sekali kita gunakan mulut kita ini untuk kita terus berkata kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Kita menggunakan mulut ini untuk tidak menyerah, berdoa terus kepada Tuhan. Kita gunakan mulut ini, kita dasari dengan kerendahan hati yang ada di dalam kehidupan kita untuk terus kita berseru kepada Tuhan, sehingga mujizat itu, kuasa itu akan terjadi di setiap hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.